Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Ray. Nah, kali ini kakak akan membahas soal tentang UTBK ataupun SNBT, khususnya untuk subbab PK atau pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk pembahasan soalnya langsung aja simak penjelasan berikut. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Soal yang pertama ini diketahui ada persamaan matriks ya gitu ya. Ini juga satu matriks. Berarti jelas nanti poin-poin ya atau titik yang ada dalam matriks ini bakal sama dengan titik yang di sebelahnya ya, karena ini sama-sama matriks tunggal gitu ya. Untuk mencari X sama Y berarti kita ya cari yang ada X sama Y nya ya, berarti yang ini dulu sama dengan 7. 3X minus 2 sama dengan 7, berarti 3X sama dengan 7 plus 2 9, ya ini 2 nya pindah jadi positif, kemudian X nya 9 bagi 3 itu dapat X nya 3. Nah, sekarang kita masukin yang ada Y-nya, berarti ini sama dengan ini ya, sesuai posisi teman-teman. 2Y sama dengan 8 gitu ya. Nah, ini kita jadiin 2 ya, basis 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian 8 juga kita rubah menjadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 ya. Coret 2-nya dengan basis yang sama, berarti tinggal tersisa 2X tambah 4Y ya. Ini kali-kaliin aja ke dalam. Sama dengan 3 gitu ya. X tadi kita udah dapat 3, 2 kali 3, 6 ditambah 4Y sama dengan 3, berarti 4Y sama dengan minus 3, berarti Y nya sama dengan minus 3 per 4 ya. Minus 3 nya dari mana? 3 dikurangi 6 ya. Nah, sekarang udah dapat, tinggal tambahin ya. X tambah Y berarti 3 ditambah, jadi minus ya, ditambah minus 3 per 4. Ini kali sini 12 dikurangi 3, 9 per 4. So, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini, kita punya berbagai tryout loh. Mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor akhir, ranking, dan grafik nilai tryoutnya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Oke, di soal yang kedua diberikan huruf aritmatika yang akan disusun menjadi beberapa huruf lagi. Banyaknya cara yang dapat digunakan untuk menyusun kata-kata tersebut adalah sebanyak berapa cara. Nah, jadi kalau susunan kata itu pasti menggunakan permutasi ya. Kenapa permutasi? Nah, karena jadi permutasi itu NPR ya gitu. Kita terus rumusnya deh. N faktorial N min R faktorial. Jadi permutasi ini digunakan ketika susunannya itu atau urutan itu diperhatikan ya. Misalkan kamu ada AB dengan unsur yang sama, coba kita tukar jadi BA. Ini menjadi berbeda nggak gitu ya? Ternyata dihitungnya beda kalau susunan kata ya. Jadi ini pakai permutasi. Kecuali kalau ketika kita otak-atik ternyata susunannya itu sama aja gitu ya. AB sama BA sama aja. Kayak contoh jabat tangan. Misalkan A dengan B jabat tangan,
dengan B dengan A jabat tangan kan dihitungnya sama aja. Berarti kalau jabat tangan kasusnya bukan pakai permutasi tapi pakai kombinasi. Nah, di sini kita mau ngacak-ngacak semua hurufnya, berarti ada berapa huruf? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 huruf. Kita ngacak-ngacak 10 huruf dari 10 huruf juga ya gitu. Dari 10 huruf kita bakal acak-acak 10 huruf. Nah, jadi 10 PS 10 itu berarti 10 faktorial dibagi dengan ini kurang ini 0 faktorial. 0 faktorial itu nilainya 1 ya, jadi ini tulisannya 10 faktorial. Nah, tapi di sini dibagi dengan unsur yang sama ya, kayak A-nya ada 3. Kita tulis dulu. Di sini A-nya ada 3, kemudian I-nya itu ada 2, kemudian di sini ada yang sama lagi, T-nya ada 2, kemudian R-nya nggak ada yang sama, M-nya nggak ada yang sama, dan terakhir K-nya nggak ada yang sama. Oke. Nah, 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial ini, kemudian 2 faktorial dan 2 faktorial. 10 faktorial itu adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 2 1 ya. Jadi dikali mundur sampai dengan 1. Nah, kemudian bawahnya ini 3 faktorial itu 3 2 1 6 ya. Tapi terus 3 2 1. Kemudian ini 2 kali 1 2 kali 1 ya. Ini kita coret. Kemudian 4 itu ini sama-sama dengan 4. Nah, kita kalikan semua yang ada di sini. 9 kali 10 90, 8 kali 7 itu 56, kemudian 6 kali 5 30. Nah, kita kaliin 90 kali 30 2700 dikalikan dengan 56 ya. Nah, ini kita kalikan, hasilnya nanti akan menghasilkan 151.200 ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Soal selanjutnya di sini ada persamaan eksponen ya, kemudian yang ditanya 2 pangkat x min 1, berarti kita harus cari x-nya berapa. Yuk, sama kayak tadi jabarkan. Jadi 8 itu 2 pangkat 3 ya. Terus 2 pangkat 3 dalam kurung x minus 4. Sedangkan ini 32 itu kan 2 pangkat 5 ya. Jadi 1 per 2 pangkat 5. Nah, ini kita jabarkan, kaliin, berarti 3x minus 12. Ini kita naikin ke atas, kalau pindah ke atas pangkatnya jadi negatif. Oke, basis sudah sama, kita coret. Berarti 3x minus 12 sama dengan minus 5. 3x sama dengan 12-nya pindah jadi positif. 12 minus 5. 12 minus 5 itu adalah 7 ya. Berarti x sama dengan 7 per 3. Sekarang tinggal ditanya 2 pangkat x minus 1. Berarti 2 pangkat 7 per 3 dikurangi 1. 7 per 3 dikurangi 1 itu berarti adalah 4 per 3 ya. Nah, atau bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 4. Nih yang 4-nya di sini. Kemudian akar yang bawahnya di sini. Atau 2 pangkat 4 itu adalah 16. Berarti 16 akar 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, jadi itu pembahasan soal tentang UTBK ataupun SNBT. Khususnya untuk sebuah PK atau pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini kakak sediakan satu latihan soal. Silakan kalian coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, pantengin terus GPM Media Channel. See you di next video. Sampai jumpa.